Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin hari semakin bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari biarlah Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya sampaikan dari Markus 5 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan. Pada waktu Yesus naik lagi ke perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jemaat dikasih Tuhan, saudara bisa baca keseluruhan kisah ini ya, tentang seorang yang disembuhkan dari kerasukan atau dibebaskan dari kuasa setan. Nah, setelah orang itu dibebaskan menjadi orang yang merdeka, tidak lagi terikat kuasa setan. Nah, akhirnya orang itu berusaha atau meminta kepada Tuhan Yesus untuk boleh menyertai dia. Tetapi Yesus berkata apa? "Ndak, kamu pulang saja ke kampungmu. Ceritakan apa yang diperbuat oleh Tuhan atas hidupmu. Ya, ceritakan kepada orang-orang sekampungmu," gitu ya. Ya, saya beberapa waktu yang lalu sampaikan ada setidaknya dua hal penting ini harus diperhatikan ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama, ketika engkau sudah ditolong Tuhan, engkau diberkati Tuhan, adalah mengucap syukur. Orang yang tadinya dirasuk setan ini, ketika dia sudah dibebaskan, dia menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya dengan dia mau mengikut Tuhan. Ya, dia mau menyertai Tuhan Yesus. Ya, walaupun akhirnya Tuhan tidak berkenan untuk dia mengikuti dia, tetapi Tuhan Yesus memberikan perintah supaya dia pulang ke kampungnya dan memberitakan akan apa yang Tuhan buat. Nah, jadi sikap muda ini dia berterima kasih. Nah, yang kedua apa? Ya, dua hal kan. Yang pertama mengucap syukur, berterima kasih. Yang kedua adalah bersaksi. Apa alasan Tuhan menolong kita?
Ya, salah satu hal yang kalah penting adalah supaya apa yang terjadi atas hidup kita ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga orang itu akhirnya memuliakan Tuhan. Ingat, bersaksinya tentang bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Jadi bukan tentang kita yang ditolong, tapi Dia yang menolong. Jadi kalau kita bersaksi dan orang akhirnya mendengar kesaksian, akhirnya justru memuji kita. Justru mereka akhirnya istilahnya kagum kepada kita, bukan kepada Tuhan. Ada yang nggak pas di situ. Harusnya ketika kita bersaksi, orang mendengarkan kesaksian kita dan orang itu memuliakan Tuhan. Orang itu jadi heran, sungguh Tuhan luar biasa. Harusnya demikian. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan. Kalau engkau diizinkan Tuhan mengalami problem, permasalahan hidup. Dan satu saat setelah engkau berjuang, berdoa sungguh-sungguh, akhirnya engkau mengalami pertolongan Tuhan. Dua hal penting ini jangan dilupakan. Yang pertama, mengucap syukur, berterima kasih. Ya, karena kita sudah ditolong. Yang kedua, bersaksi, ceritakan kepada semua orang apa yang telah Tuhan perbuat. Nah, sebab itu hal yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita baca kisah ini, sesungguhnya Tuhan bukan tidak mau menerima pemuda itu. Ya, ketika pemuda itu atau orang itu pengen ngikut dia, tetapi Yesus memberikan perintah ya supaya dia pergi kepada penduduk di kampungnya, supaya dia ulang ke kampung halaman dan menceritakan perbuatan Tuhan atas hidupnya. Mari jemaat dikasih Tuhan, dua hal penting yang menjadi catatan kita. Selalu mengucap syukur dan jangan lupa juga selalu bersaksi. Dan ingat, mengucap syukur kepada Tuhan dan bersaksi kepada semua orang mengenai perbuatan Tuhan, mengenai apa yang Tuhan kerjakan. Dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan melalui setiap kesaksian yang kita sampaikan. Dan kerinduan kita tentunya semua orang yang mendengar kesaksian kita memuliakan Tuhan. Mereka bertobat dari jalannya yang salah dan akhirnya mengikut Tuhan. Itulah tentunya menjadi kerinduan kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, jangan lupa mengucap syukur dan bersaksi. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami diingatkan betapa pentingnya untuk kami selalu bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Setelah kami mengalami pertolongan Tuhan, sudah semestinya kami mengucap syukur. Dan lebih daripada itu, kami pun harus bersaksi, menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Dan kesaksian kami biarlah memuliakan nama Tuhan. Bukan kami, tapi Tuhanlah yang layak dipuji. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun kami dan menjadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur dan bersaksi kepada orang lain. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Menserahkan hari ini ya Tuhan hidup kami dalam tuntunan-Mu. Dan jauhkan dari kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.